Bapa di sorga, Engkau sungguh baik, dan biarlah kebaikan-Mu tidak pernah hilang daripada ingatan kami. Kami mau mengingatkannya terus Tuhan, karena itu adalah suatu kekuatan kami untuk melawan tipu daya setan yang berusaha untuk melupakan kebaikan-Mu. Tapi biarlah kebaikan-Mu Tuhan tidak pernah kami lupakan. Karena Engkau baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Jika pada hari ini kami mau dengar firman-Mu, biarlah urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan, agar setiap taburan firman-Mu tidak ada kembali dengan sia-sia, tapi boleh hidup dalam kehidupan kami, untuk kami praktekkan Tuhan. Urapi kami semua di tempat ini, berikan hati dan telinga seorang murid untuk mau dengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dari dalam nama Yesus kami bersati untuk mematahkan segala kuasa-kuasa gelap, roh jahat setan penipu, segala pekerjaan setan, segala pengganggu pengacau, kami tolak semua dari dalam nama Yesus. Pencuri sukacita, pencuri firman Tuhan, keluarnya pergi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bila kami fokus untuk dengar firman Tuhan. Syukur apa, haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Oke, silakan duduk. Haleluya. Haleluya Bapak Saudaraku. Salam kebenaran iman. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita deklarasikan Alkitab kita. Dengan sungguh-sungguh katakan, ini adalah Alkitab saya. Firman Allah yang hidup dan berkuasa. Saya dapat menjadi seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saya dapat memiliki semua janji Tuhan. Sekarang saya diajari oleh firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saat ini saya mendeklarasikan, pikiranku terang, hatiku terbuka, dan hidupku pasti diubahkan Tuhan. Dan hidupku memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus, sama-sama berkata, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ini ibadah yang kedua. Luar biasa bila kita saudaraku ya belajar, punya pengalaman dengan Tuhan dan jangan lupakan. Haleluya. Ya. Kita baca Mazmur 103 ayat 2 sampai 5. Mari sama-sama kita membacanya. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan, hei jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi masa baru seperti pada burung Raja Wali. Haleluya. Jadi jangan lupakan kebaikan Tuhan. Ini adalah pengalaman kita bersama Tuhan. Jangan pernah kita melupakan bagaimana Tuhan telah menolong kita. Tuhan telah menyelamatkan kita. Haleluya. Ya. Bagaimana juga Tuhan sudah menjawab doa kita, dan bagaimana juga Tuhan telah menolong kita. Ya, ini pun dilakukan Daud pada waktu itu saudaraku. Ya, ketika dia menghadapi raksasa Goliat, dia ingat pengalamannya dahulu dengan Tuhan, saudaraku, ya. Ya. Pada waktu itu saudaraku, Daud mengalami, ya, yaitu menghadapi musuh Goliat, saudaraku. Tetapi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, sehingga Daud bisa memenangkan, ya, untuk menghadapi musuh tadi, saudaraku. Haleluya. 1 Samuel 17 ayat 37 dikatakan, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau.
Jadi Daud ini saudaraku bercerita kepada Saul bahwasanya ya dia memiliki pengalaman ya bersama Tuhan. Pada waktu Daud mengembalakan 2-3 ekor domba saudaraku, pada waktu dombanya saudaraku ya mau dimakan oleh beruang saudaraku ya, oleh singa saudaraku, tetapi Tuhan telah menyelamatkan Daud saudaraku ya, sehingga semua saudaraku musuh-musuh Daud bisa dikalahkan. Itu adalah cerita daripada Daud kepada Saul saudaraku ya. Demikian juga mungkin kita punya pengalaman kita bersama Tuhan. Haleluya. Kita perlu saudaraku bercerita tentang kebaikan-kebaikan Tuhan kepada orang lain. Haleluya. Agar orang lain juga mengingat kebaikan Tuhan. Karena banyak saudaraku kebaikan-kebaikan Tuhan ya, setan selalu untuk melupakannya. Setan selalu memperlihatkan saudaraku tentang hal dosa. Ya. Tentang hal-hal saudaraku yang berusaha iman saudara itu ya digoyahkan agar kebaikan Tuhan itu dilupakan. Haleluya saudaraku. Untuk itu saudaraku ya, jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Saudara ingat, saudara dari mana asalnya, saudara ditolong Tuhan, saudara sudah diselamatkan Tuhan. Haleluya. Dari orang-orang yang berdosa, dari orang yang tidak benar, saudaraku. Dari orang yang tidak mengenal Yesus, tidak mengenal tentang sorga, tidak bisa berdoa, tapi Tuhan menolong kita. Haleluya. Tuhan sangat baik saudaraku. Ya. Tuhan selalu campur tangan dalam kehidupan kita. Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan kita. Bahkan juga mungkin saudara ada pengalaman. Mungkin saudaraku pernah sakit tapi disembuhkan Tuhan. Haleluya. Semuanya adalah pertolongan Tuhan saudaraku. Haleluya. Di saat saudara mungkin kekurangan, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan saudara. Haleluya. Tuhan sangat baik. Makanya jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan, saudaraku. Haleluya. Kalau Tuhan menolong Daud pada waktu itu, saudaraku, demikian juga Tuhan pasti menolong kita. Haleluya. Sebab dikatakan dalam Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Yesus saudaraku, ya selalu saudaraku tidak pernah pilih kasih. Ya, apapun dari manapun saudara, dari suku apapun, ya bentuk bagaimanapun saudara, ya warna kulit saudara, ya Tuhan tidak pernah membedakan. Tuhan tetap menyayangi saudara, saudaraku, haleluya. Tetap mengasihi saudara, haleluya. Menolong setiap saudara membutuhkannya, setiap saudara berseru dalam nama Yesus, saudaraku, amin. Bapa kita ajaib, saudaraku, haleluya. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, saudaraku, haleluya. Seperti contoh-contoh dalam Alkitab, saudaraku, ketika Daud mengalami kesesakan, maka Tuhan datang sebagai penolong. Haleluya. Pada waktu itu kesesakan Daud, saudaraku, sehingga Daud berseru, saudaraku, yang dikatakan dalam Mazmur 118 ayat 3. Pada waktu dia berseru, kemudian Tuhan memberi kelegaan kepada Daud. Haleluya. Ketika Musa berdoa membutuhkan mujizat, maka Tuhan datang membuat mujizat. Haleluya. Kita ingat saudaraku bagaimana pada waktu Musa membawa bangsa Israel, saudaraku, ya, kemudian dikejar oleh tentara Mesir. Dan yang dihadapi saudaraku, ya, dia tidak bisa lari kemanapun. Karena yang dihadapi adalah laut pada waktu itu. Ya, kemudian Musa berseru kepada Tuhan. Ya, sehingga Tuhan menolong dan Tuhan memberikan mujizat. Angkat tongkatmu Musa. Sehingga saudaraku, ya begitu diangkat saudaraku, pukulkan laut itu. Begitu dipukulkan saudaraku, sehingga laut itu terbelah saudaraku. Haleluya. Mujizat terjadi saudaraku. Sehingga laut itu bisa untuk jalan kaki saudaraku, untuk jalan semua bangsa Israel itu saudaraku. Ya. Lautnya menjadi tembok dua-duanya, saudaraku. Samping kanan, samping kiri itu adalah tembok daripada laut, saudaraku. Ya, begitu bisa menyeberang, saudaraku, sehingga seluruh pasukan Mesir, saudaraku, bisa dikubur di situ, saudaraku.
Ini mujizat, saudaraku, haleluya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Cobalah saudaraku ya, pada waktu itu Musa saudaraku ya, mengalami yang sangat sulit saudaraku pada waktu itu. Musa ya. Karena sudah dekat tentara-tentara Mesir itu mengejarnya saudaraku. Ya, yang dihadapi itu adalah laut saudaraku. Laut bukan kali, naik kali bisa nyebrang, kita bisa lompat. Ya kan? Atau apa saudaraku? Ya, mungkin kalau kalinya kali Sampangan nggak bisa kita ya, berenang pun nggak bisa, kelelep kita. Ya, ini saudaraku laut ya saudaraku. Ya, tetapi saudaraku laut pun bisa saudaraku ya dibelah saudaraku. Haleluya. Ya, bukan got ini saudaraku ya, naik got bisa nyebrang lah kita ya, bisa lompat. Ini saudaraku luar biasa laut saudaraku, tapi bisa saudaraku dibelah. Terjadi mujizat karena Tuhan sangat baik menolong umatnya yang dikasihi saudaraku. Haleluya. Kita pun umat yang dikasihi Tuhan saudaraku. Haleluya. Saudara pasti dibedakan. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan Tuhan membedakan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Ya, saat ini banyak mengalami stres, ketakutan saudaraku. Banyak. Saudara perlu datang kepada mereka. Haleluya. Ya, Tuhan sangat baik. Ceritakan kepada orang-orang saudaraku. Tuhan sangat baik. Tuhan menolong kita. Jangan panik, jangan takut. Haleluya. Ceritakan saudaraku. Haleluya. Ya, belum lama kami melayani satu keluarga saudaraku. Ya, begitu datang mereka ketakutan. Kami salam pun nggak berani, nggak mau saudaraku. Ya. Ya saya tahu ya mungkin dalam hatinya nggak tak salam gimana, ini Pak Pendeta, Bu Pendeta, gimana. Jadi hanya saya tahu ya perubahan sikapnya, dia banyak omong. Ya Pak ya, sambil sibuk saya tahu untuk mengalihkan agar tidak disalam. Saya tahu, oh ini merasa ya ketakutan ya, dan istrinya pun nggak boleh keluar dulu sama anaknya. Dia yang datang saudaraku, yang biasanya ya di terasnya itu nggak pernah untuk menerima tamu, tapi dibersihkan seketika saudaraku. Ya kan, biasanya kan, mari Pak silakan masuk, tapi ini enggak. Oh saya tahu, pasti perlu Yesus. Haleluya. Karena ketakutan. Ya, begitu kami saudaraku cerita tentang Yesus, Yesus membebaskan Bapak dan sekeluarga. Jangan takut. Iman Bapak harus bangkit lagi. Karena Yesus selalu menyertai kepada orang-orang yang beriman. Begitu kami banyak cerita saudaraku tentang Yesus saudaraku, ya sehingga ada senyum. Ada kelepasan. Istrinya mulai keluar. Oh Pak, Bu. Ya, saudaraku mulai dengar saudaraku cerita tentang Yesus saudaraku. Haleluya. Yesus sangat baik saudaraku. Haleluya. Melepaskan kepada orang-orang yang tertindas, orang yang ketakutan pada waktu itu. Ya, sehingga pada akhirnya selesai saudaraku, kami berdoa, kami pulang saudaraku. Ya, saking bangganya saudaraku, ya, saking sukacitanya saudaraku, ya, saudaraku, sehingga dia mengucapkan terima kasih Pak, Bu. Ya, tidak lupa saudaraku, ya, saudaraku ada segi empatnya. Haleluya. Alias amplop. Haleluya. Jangan iri. Makanya saudara pergi untuk menceritakan Yesus. Haleluya. Agar dapat segi empat. Haleluya. Ya. Jangan iri. Oh, itu kan Pak Pendeta, enak kalilah dia. Jangan iri amplopnya. Ya. Saudaraku. Haleluya. Nah. Jadi saudaraku, begitu kami pulang saudaraku, ya kami pun bangga juga ya karena Tuhan kita ajaib. Ya. Dan kami sebenarnya juga perlu dan butuh saudaraku. Haleluya. Ternyata Tuhan baik saudaraku. Haleluya. Nah, percayakanku, dia akan tenang aja. Tuhan selalu menghibur kita saudaraku. Haleluya. Nah, jadi saudaraku masih banyak saudaraku orang-orang yang tertekan saat ini. Mari saudara pergi menceritakan kebaikan Tuhan. Jangan lupakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan ya saudara. Haleluya. Bahkan ketika Yusuf saudaraku dibuang, difitnah dan dipenjara, maka Tuhan datang sebagai penolong. Haleluya. Ya, difitnah saudaraku, dimasukkan penjara saudaraku.
Tapi iman dia, iman Yusuf saudaraku, selalu teguh kepada Tuhan. Selalu ada pertolongan, ada penyertaan kepada Yusuf. Haleluya. Sehingga kepala penjaranya pun saudaraku ya memberi saudaraku ya yaitu otoritas saudaraku sebagai penguasa di penjara situ saudaraku. Ya. Jadi ini pengalaman yang sungguh luar biasa. Demikian juga saudaraku tak jauh pengalaman saya dulu. Ya pada waktu saya di kebun, bukan kebun binatang. Di Kedung Pane saudaraku. Ya. Pengalaman sangat saudaraku. Ya itu karena pertolongan Tuhan saudaraku. Pada waktu saya divonis 15 tahun saudaraku. Ya gemetaran sampai tuwek lah ini di penjara saya pikir. Ya, mungkin kalau 15 tahun saudaraku mungkin saya baru pulang ini 5 tahun lah. Ya, baru bebas. Saudaraku, ya 15 tahun saudaraku pada waktu itu divonis dan juga nama saya sudah tercatat saudaraku ya bahwasanya saya harus dipindahkan ya di tempat yang mengerikan lah. Ya, yaitu di Nusa Kambangan pada waktu itu. Ya saya pun gemetar pada waktu itu. Gimana ini? Saya belum selamat pada waktu itu. Belum tahu Yesus. Tapi saya minta tolong kepada Tuhan. Tuhan tolong aku. Tolong Tuhan. Ya, saya berseru kepada Tuhan. Saya gemetar pada waktu itu. Ada pertolongan Tuhan. Kemudian Bapak Habibie saudaraku. Ya jadi presiden saudaraku. Mengumumkan. Napi yang ini punya syarat gini-gini saudaraku. Ya akhirnya saya termasuk saudaraku sampai 5 kali saya dapat gerasi saudaraku sehingga saya cuma 3,5 tahun saudaraku. Ya ini pertolongan Tuhan. Kalau tidak pertolongan Tuhan, waduh sampai tua di sana saudaraku. Ya dan di Kedung Pane itu juga saya mengalami saudaraku perlakuan yang baik. Ya saudaraku. Ya saya jarang di selnya. Saya sering saudaraku di dapur. Saudaraku, saya sering di dapur saudaraku. Ya saya membantu masak di situ saudaraku. Makanya saya pintar masak. Ya, saudaraku. Perjuangan saya saudaraku sekarang dinikmati Bu Gembala. Ya kan apa-apa saudaraku, Pak, masakan Pak. Nah, ini pengalaman saudaraku ya. Apalagi pengalaman kita dengan Tuhan. Haleluya. Saya juga memiliki pengalaman yang luar biasa ya kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan menyelamatkan saya saudaraku. Haleluya. Ya, mungkin melalui Ibu Gembala saudaraku saya bisa diajak ke gereja. Mungkin kalau nggak ada Bu Gembala saya juga ya hanya orang percaya Yesus saja tapi nggak mau ke gereja. Walaupun saya digandol pakai payung, tapi itu pengalaman yang indah saya berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Dan didandani menjadi hamba Tuhan. Haleluya. Kalau saudara belum digandol payung, saudaraku jangan sakit hati. Haleluya. Kalau hanya dimarahi saudaraku, es teh gitu aja saudaraku. Haleluya. Ya Mbak Deborah sering saya marahi ya. Ya, tapi dia anggap es teh. Haleluya. Ya. Saudaraku. Jadi kebal akhirnya saudaraku ya. Kebal. Jadi dia akhirnya memiliki pengalaman bersama Tuhan. Haleluya. Jangan kalau sedikit dimarahi sudah aduh mutung ya, jangan saudaraku. Enggak kebal nanti saudaraku. Haleluya. Semua bentukan saudaraku. Kita akan ada mengalami pengalaman kita bersama Tuhan. Oh, ternyata seperti itu, saudaraku. Haleluya. Pengalaman yang indah bersama Tuhan yang membentuk kita, saudaraku. Haleluya. Ya, saya pernah bersaksi juga, saudaraku. Saya pernah latihan WL, saudaraku ya. Latihan lah, ya, saudaraku. Ya, tapi Pak Gembala bilang, ngapain kau Widodo? Saya latihan, Pak. Udah 3 bulan saya. Nggak ada situ anumu, talentamu. Suara saya bagus loh Pak, lumayan kencang loh. Nggak ada, sana keluar. Wih. Coba kalau saya seperti itu, mungkin saya sudah dibom. Ya, tapi di sini nggak ada, yang di sana loh jemaat yang sana. Ya, betul saudaraku. Ya, saya keluar saudaraku. Ya, merutuk-rutuk sebentar saudaraku. Tapi ada pengalaman bersama Tuhan. Begitu saya keluar saudaraku, ternyata ada jiwa yang membunuh diri saudaraku. Ya. Jadi saudaraku, kalau mungkin saudaraku, ya, saya tidak mengalami bentukan, tidak ada merasakan, tidak ada pengalaman bersama Tuhan. Begitu saya layani saudaraku, dia ternyata mau putus asa, ya, mau bunuh diri saudaraku, ya, mau menjebur saudaraku di
sungai, saudaraku. Ya, akhirnya saya bawa saudaraku jiwa itu ke muda-mudi, ya, saudaraku, sehingga jadi anak Tuhan. Haleluya. Ya, jadi ada maksudnya, saudaraku. Ya, saya nggak pernah kepada seperti itu. Paling kalau ada masalah saya sampaikan pada Bu Petrus, Bu, begini Bu, sampaikan ini seperti itu. Ya, ya, saudaraku. Tapi biarlah saudara. Tapi kalau saudara kepengen seperti itu ya nggak apa-apa. Haleluya. Biar punya pengalaman bersama Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi siap-siap saudaraku. Ya. Jadi saudaraku, ya, jangan pernah melupakan kita, yaitu saudaraku, ya, pengalaman kita bersama Tuhan, saudaraku. Amin. Haleluya. Kebaikan Tuhan, saudaraku. Haleluya. Ketika Paulus dan Silas di penjara, maka Tuhan yang membebaskan mereka dari penjara. Haleluya. Lihat saudaraku, begitu Paulus dan Silas, saudaraku, ya, saudaraku, ya, karena dia sudah punya pengalaman dengan Tuhan. Dia enjoy aja, saudaraku. Ya, dia di penjara bukan karena mencuri, saudaraku. Dia di penjara karena memberitakan Injil. Haleluya. Ya, dia tetap memuji, menyembah Tuhan dalam keadaan apapun di penjara itu, saudaraku. Sehingga rantai pun putus, bahkan tembok-temboknya pun runtuh, saudaraku. Bahkan yang luar biasanya, saudaraku, melalui kesaksian daripada Paulus dan Silas, saudaraku, kepala penjara, saudaraku, yang di Filipi, saudaraku, bahkan semua keluarganya selamat, saudaraku. Haleluya. Dalam keadaan apapun tetap dia memberitakan Injil, saudaraku, karena ada pengalaman, saudaraku. Ya, ada pengalaman kepada Tuhan, saudaraku. Haleluya. Ya, sehingga seisi keluarga daripada kepala penjara ini selamat mengikut Yesus, saudaraku. Haleluya. Ya. Dan ketika Abraham memohon agar Sodom tidak dimusnahkan, kalau ada 10 orang yang bertobat, maka Tuhan mengabulkan permohonan. Pada waktu itu, ya, Abraham memohon-mohon kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah. Ya, jangan binasakan Sodom ini. Ya, Tuhan berfirman, kalau ada 50, tidak akan saya binasakan. Ya, kemudian Abraham datang kepada Tuhan lagi, minta, janganlah 50 Tuhan, sekian Tuhan, akhirnya sampai 10. Ya, diminta. Ya, Tuhan pun mengabulkan permintaan Abraham. Tetapi ternyata tidak ada 10 orang yang bertobat. Bahkan satu pun nggak ada. Sehingga Sodom dibinasakan pada waktu itu. Ya, untuk itu saudaraku, ya, Indonesia, Semarang, tergantung kepada kita. Haleluya. Tergantung kepada kita, saudaraku. Bagaimana kita harus berbalik kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Ya. Kalau doa puasa aja, saudaraku, terkadang hanya 4 orang aja. Gimana mau cepat pulih? Haleluya. Ya. Jadi kalau kita berseru bersama-sama, saudaraku, saya percaya pulih Semarang ini. Haleluya. Ya. Jangan yang di pasar yang pulih, tapi gereja-gereja harus pulih. Ya, mal-mal sekarang mulai pulih, tapi gereja-gereja masih tertidur. Ya, saudaraku. Ya, kalau bukan kita yang menggerakkan, siapa lagi? Kita nggak ada kekuatan kita untuk melawan kepada pemerintah, tapi kita hanya berseru minta pertolongan kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Haleluya. Melalui persekutuan kita dengan Tuhan, saudaraku. Haleluya. Ya, mari saudaraku, ya. Walaupun saudaraku, ya, kanan kiri saudaraku ya tidak memungkinkan, tapi teruslah saudara terus berjalan bersama Tuhan, saudaraku. Haleluya. Amin. Ya. Ketika Yosafat dikepung oleh musuh, maka Tuhan berperang. Maka Tuhan yang berperang, saudaraku. Haleluya. Sehingga saudaraku Yosafat dibebaskan, negaranya dibebaskan dan menjadi merdeka, saudaraku. Haleluya. Dan bila kita seperti Yosafat ini, saudaraku. Haleluya. Sehingga Tuhan sendiri yang berperang, saudaraku. Haleluya. Kalau kita berseru terus kepada Tuhan, saudaraku, saya percaya, saudaraku, virus ini segera pergi. Haleluya. Ya, virus ini segera pergi, saudaraku. Terkadang orang bilang kita itu bebal, nggak mengikuti peraturan, saudaraku. Ya, kita punya hikmat daripada Tuhan, saudaraku. Haleluya. Kita punya Tuhan yang hebat, yang Tuhan yang ajaib, saudaraku. Ya, bahkan contoh-contoh di Alkitab sudah nyata, saudaraku. Haleluya. Bagaimana sesaknya pun Tuhan menolong, saudaraku. Haleluya. Ya, ketika
Hizkia sakit dan harus mati, maka Tuhan menyembuhkan dan memperpanjang umurnya. Saudaraku, ya. Saudara pasti pernah mendengar bagaimana cerita Hizkia, saudaraku. Ya, yang mengeklaim harus mati itu adalah Tuhan. Pada waktu itu, dia memerintahkan kepada yaitu Nabi Yesaya, ya saudaraku, ya, untuk datang kepada Hizkia. Saudaraku, Hizkia itu raja, saudaraku. Ya, dikatakan, Hizkia, apa pendeta? Saya diperintahkan Tuhan pada hari ini, siap-siaplah untuk melayani Tuhan, dipanggil Tuhan. Ya, melayani apa Tuhan? Melayani apa Pak Pendeta? Keyboard sudah ada Pak Petrus, ya kan? WL-nya sudah ada yang lain, ya. Seleb, wah nggak pantas kau. Ya, bukan itu, tapi kau dipanggil Tuhan untuk mati. Ya, untuk mati pada waktu itu, saudaraku. Ya, Hizkia sudah diklaim mati ya oleh Tuhan melalui hamba Tuhan Yesaya. Tetapi Hizkia tahu, saudaraku, dia punya pengalaman bersama Tuhan, saudaraku. Ya, sehingga saudaraku, Hizkia berseru kepada Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan, di masa mudaku aku melayani dengan sungguh-sungguh. Masa hidupku ini juga harus melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Kiranya Engkau juga memperpanjang umurku. Ya, menangis saudaraku, ya, sehingga doa Hizkia dikabulkan Tuhan. Melalui hamba Tuhan Yesaya dipanggil lagi. Yesaya, ya perintahkan lagi, katakan kepada Hizkia bahwasanya doanya sudah kudengar dan sudah kukabulkan.